Karpet merah bagi PNS golongan 3 dan 4. Apa saja keistimewaan dari negara untuk PNS golongan 3 dan 4? Cek di sini. PNS golongan 3 dan 4 merupakan golongan tertinggi, sehingga batas usia pensiun yang diberikan negara juga paling panjang. Keistimewaan batas usia pensiun bagi PNS golongan 3 dan 4 tercantum pada Peraturan BKN atau Badan Kepegawaian Negara dan Peraturan Pemerintah. Sehingga batas usia pensiun golongan 3 dan 4 telah diatur secara sah oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Jadi karpet merah bagi PNS golongan 3 dan 4 dapat keistimewaan dari negara dengan memberikan batas usia pensiun yang lebih panjang. Selain batas usia pensiun yang panjang, PNS golongan 3 dan 4 juga dapat keistimewaan lain dari negara yaitu seperti gaji dan berbagai tunjangan yang nilai nominalnya lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan golongan yang lain. Berikut ini adalah untuk peraturan BKN yang menggolongan jabatan fungsional atau JFPNS pada golongan 3 dan 4. Sesuai dengan peraturan BKN nomor 20 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional perencana. Berikut jabatan untuk PNS yang digolongkan ke dalam golongan 3 dan 4, antara lain. 1. Jabatan fungsional atau JF ahli utama termasuk golongan 4E dan golongan 4D. 2. Jabatan fungsional atau JF ahli madya termasuk golongan 4C, golongan 4B dan golongan 4A. 3. Jabatan fungsional atau JF ahli muda, termasuk golongan 3D dan golongan 3C. 4. Jabatan fungsional atau JF ahli pertama, termasuk golongan 3B dan golongan 3A. Selanjutnya pada PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil atau PNS. Dijelaskan bahwa batas usia pensiun PNS dikategorikan dalam 3 jabatan, yaitu 1. Batas usia pensiun sampai dengan 58 tahun, bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan. 2. Batas usia pensiun PNS sampai dengan 60 tahun, bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya. 3. Batas usia pensiun sampai dengan 65 tahun, bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama. Sehingga keistimewaan yang diberikan oleh negara untuk PNS golongan 3 dan 4 adalah batas usia pensiun yang paling panjang hingga 60 dan 65 tahun. Keistimewaan lain yang didapat oleh PNS golongan 3 dan 4 yaitu mendapatkan tunjangan yang tertinggi, yang dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Sebagai golongan yang tertinggi yaitu golongan 3 dan 4, mendapatkan gaji dan tunjangan yang tinggi. 2. Dengan batas usia pensiun atau masa kerja yang panjang, maka kesempatan untuk mendapatkan gaji dan tunjangan juga makin lama. 3. Setelah pensiun akan mendapatkan uang pensiun paling tinggi yaitu berupa pokok pensiun dan tunjangan setiap bulan. 4. THR dan gaji 13 yang juga dengan nominal paling tinggi, karena besar pokok pensiun dan tunjangan sebagai komponen yang diberikan. Berikut beberapa tunjangan pegawai negeri sipil PNS, simak informasi berikut. 1. Tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja merupakan tunjangan paling besar yang akan diterima seorang PNS. Seberapa besar tunjangan ini, akan berbeda pada tiap pangkat golongan PNS, serta instansi tempatnya bekerja, baik pada instansi pusat maupun daerah. Untuk saat ini, tunjangan kinerja tertinggi didapatkan oleh seorang PNS Direktorat Jenderal Pajak atau yang dapat disingkat dengan DJP. Tunjangan kinerja yang didapat oleh DJP sendiri diatur dalam Perpres nomor 32 tahun 2015. 2. Tunjangan suami atau istri. Tunjangan suami maupun istri yang diatur dalam PP nomor 7 tahun 1977. Dalam PP yang tertera, disebutkan bahwa seorang pegawai negeri sipil yang memiliki baik suami maupun istri, berhak untuk mendapatkan tunjangan sebesar 5% dari gaji pokok yang diterimanya. Namun, jika suami atau istri tersebut memiliki profesi yang sama sebagai pegawai negeri sipil, maka tunjangan akan diberikan kepada salah satunya saja, dengan mengacu kepada gaji pokok tertinggi yang didapat dari pasangan tersebut. 3. Tunjangan anak. Tunjangan anak yang diatur juga dalam PP 08 tahun 1997. Tunjangan anak yang akan diterima oleh seorang pegawai negeri sipil adalah sebesar 2% dari gaji pokok yang diterimanya. Namun, untuk mendapatkan tunjangan anak ini sendiri, memiliki beberapa persyaratan, yaitu anak tersebut berumur kurang dari 18 tahun,
belum menikah atau kawin, tidak memiliki penghasilan sendiri dan sedang menjadi tanggungan PNS tersebut. 4. Tunjangan makan. Tunjangan makan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32 PMK 02/2018, mengenai standar biaya masukan tahun anggaran 2019, yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret tahun 2018. Besar tunjangan makan yang diterima oleh seorang pegawai negeri sipil sendiri, bergantung pada tingkatan golongan. Untuk golongan I dan golongan II berhak mendapatkan uang makan sebesar Rp35.000 setiap harinya, untuk golongan III berhak mendapatkan uang makan sebesar Rp37.000 setiap harinya, dan yang terakhir untuk golongan IV berhak mendapatkan uang makan sebesar Rp41.000 setiap harinya. 5. Tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan ini sendiri yang berhak mendapatkannya adalah seorang PNS yang memiliki atau menduduki jabatan tertentu. Tunjangan jabatan ini hanya diberikan kepada pegawai negeri sipil pada jenjang eselon. Pemberian tunjangan jabatan ini sendiri diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, yang membahas mengenai tunjangan jabatan struktural. 6. Perjalanan dinas. Tunjangan untuk perjalanan dinas, baik dalam dinas keluar kota maupun keluar negeri. Setiap seorang pegawai negeri sipil melakukan tugas perjalanan dinas, PNS tersebut akan mendapatkan tunjangan berupa uang saku, yang pada umumnya disebut dengan SPPD atau Surat Perintah Perjalanan Dinas. Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil. Berdasarkan golongan yang ada pada struktur pegawai negeri sipil sendiri, memiliki gaji atau penghasilan yang berbeda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, besaran gaji pokok seorang PNS berjenjang menyesuaikan dengan golongan serta lama kerja, atau yang lebih dikenal dengan MKG atau masa kerja golongan. Golongan 3 atau yang dapat disebut dengan penata. Golongan 3A, dengan gaji sebesar Rp2.579.400 sampai Rp4.236.400. Golongan 3B, dengan gaji sebesar Rp2.688.500 sampai Rp4.415.600. Golongan 3C, dengan gaji sebesar Rp2.802.300 sampai Rp4.602.400. Golongan 3D, dengan gaji sebesar Rp2.920.800 sampai Rp4.797.000. Golongan 4, atau yang dapat disebut dengan pembina. Golongan 4A, dengan gaji sebesar Rp3.044.300 sampai Rp5 juta. Golongan 4B, dengan gaji sebesar Rp3.173.100 sampai Rp5.211.500. Golongan 4C, dengan gaji sebesar Rp3.307.300 sampai Rp5.431.900. Golongan 4D, dengan gaji sebesar Rp3.447.200 sampai Rp5.661.700. Golongan 4E, dengan gaji sebesar Rp3.593.100 sampai Rp5.901.200. Demikian karpet merah atau keistimewaan yang diberikan oleh negara kepada PNS golongan 3 dan 4. Semoga bermanfaat dan terima kasih.